Kita kembali lagi di Hotel Des Indes Menteng. Saya lagi agak sedikit susah ngomong nih pemirsa karena lagi nyobain dendeng dari Hotel Des Indes yang tadi dikasih ke kita. Pedas nggak sih? Nggak terlalu sih, ternyata enak banget dan masih empuk ya. Kurang nasi ya? Mau nasi? Enggak. Cukup dari ini terlalu banyak. Ini properti saya, wah udah nambah nih kayak gini Mbak Zul ini. Iya. Habisnya kalau ngeliat es krim kayaknya lemah saya langsung. Nggak apa. Ini kita lanjut lagi ngomongin dari kejadian Reinhardt di awal tahun 2020 ini ke Mbak Ayu sebagai society yang mungkin menemukan orang yang seperti Reinhardt juga dari sekitar kita gitu. Terus kita harus apa? Kita harus bersikap seperti apa gitu kalau kita menemukan ini kita nggak ngomongin faktor hukumnya dulu ya, kita ngomongin dari sisi psikologi dulu. Kita orientasinya pada kasusnya Reinhardt ya. Jadi dia adalah orang yang ramah, yang charming, strangers yang tampaknya aman, yang kalau misalnya kita ngobrol pun kayak nggak akan menimbulkan bahaya apapun. Kayak sinetron Indonesia nggak sih, Yuk? Iya. Kan gitu. Kalau lo cakep, lo ganteng, lo pasti baik-baik aja. Padahal ini satu stigma lain ya. Terus, nah si Reinhardt ini menampilkan dirinya seperti itu. Jadi ketika dia mendekati orang akan merasa fine, dia akan merasa safe, tetap aja gitu. Nah, tipsnya tips untuk orang nih kita sebagai orang masyarakat umum, masyarakat awam yang misalnya di jalan bisa ketemu sama orang siapa aja gitu adalah yang pertama ketika kita menemui strangers yang terlalu baik, terlalu kayak stranger out of nowhere tiba-tiba ngedatengin kita. Kok di si Reinhardt ini kan dia datang terus tiba-tiba ada yang kasusnya dia menawarkan bantuan kayak baterai lo habis ya, ayo ke tempat gue, ke apartemen gue bisa bantu ngecharge, ada charge itu kan kayak kalau kita mikir kok baru kenal terus dia sebaik itu ya nawarin itu kita bukannya harus merasa senang dibantu, tapi kita harus ada antisipasi. Lebih waspada. Kenapa nih? Bukan seuzon sama orang ya. Iya. Nah, terutama Reinhardt mengajaknya ke tempat yang private, tempat istilahnya ke kosnya dia lah, ke apartemen dia. Itu kan sudah private hanya berdua. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus ketika ketemu strangers, kemudian diajak ngobrol atau ditawari bantuan, jangan pernah mau diajak ke tempat-tempat yang private. Carilah tempat publik atau yang ramai. Jadi ketika ramai kita akan lebih mudah untuk meminta bantuan kalaupun ada sesuatu yang terjadi gitu. Jadi itu sih, jadi kita harus lebih strangers karena kita nggak bisa mengenali dia secara kasat mata gitu, karena dia benar-benar sama kayak orang-orang ya kayak kita pada umumnya. Jadi kita kalau dia lewat di depan kita pun kita nggak akan menyangka kalau dia ada kepribadian seperti itu. Jadi kita nggak bisa langsung ngenalin, kita harus benar-benar kitanya yang waspada gitu. Oke, kalau dari sisi seksolog sendiri menemukan tadi nekrofilia yang berhubungan dengan orang tidak sadar atau mayat dan segala macam. Itu latar belakangnya apa sih Mbak? Dari nonton film kah atau memang fantasinya seperti itu kah atau gimana sih? Kalau saya makanya tadi saya bilang saya tidak mendiagnosa dia sebagai seorang nekrofilia sejati karena saya lebih banyak melihat seksual narsistiknya. Jadi dia melakukan ini loh, pada dasarnya pemerkosaan itu nggak ada loh yang berhubungan dengan sebenarnya gini. Semua pemerkosaan itu bukan hanya masalah hasrat seksual. Paling nih misalnya nih ini adalah konteks pemerkosaan. Hasrat seksualnya kan cuma segini. Selebihnya apa? Keinginan untuk menguasai gender yang lain, keinginan untuk menguasai orang lain. Baik laki-laki terhadap perempuan terhadap laki-laki kan juga bisa. Laki-laki terhadap laki-laki, demikian juga perempuan terhadap perempuan. Jadi siapapun ketika kita secara seksual kita ingin menguasai orang lain, ingin membuat orang lain rendah di bawah kita, ya gitu. Itu sebenarnya adalah niat-niat pemerkosaan yang seperti itu gitu. Jadi kalau nekrofilianya sih akan relatif mudah ketahuan kalau kita in relationship atau kita dekat sama orang. Ya kan, saya cuma nafsu sama kamu kalau kamu nggak berdaya. Padahal kalau suami istri gitu ya, yang normal pasti nggak mau dong hubungan seks sama gedebong pisang. Oh tidak mau. Ya iya kan, langsung dalam gitu. Tidak mau. Gue nggak mau dong kalau lu diam-diam aja. Kita maunya reciprocal, kita mau ada hubungan yang timbal balik, ada kehangatan dalam cinta dan sebagainya. Jadi melanjutkan yang Ayu bilang tadi. Jadi kalau kita di masyarakat, pertama jangan pernah menghakimi orang lain dari penampilannya. Oke. Ya.
Orang yang terlihat baik-baik belum tentu baik-baik. Orang yang terlihat jelek, kasar, galak belum tentu segalak penampilannya, Oke. gitu ya. Kan kita sudah beralih dari zaman dulu fisionomi atau ilmu untuk memahami karakter wajah gitu. Apakah karakter wajah juga menentukan kepribadian? Ternyata itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau enggak karakter wajah, misalnya orang kayak Sinaga itu kan dia kotak, kebanyakan orang kotak itu kan mukanya sebenarnya kaku apa segala macam. Tegas Tapi dia gitu. ternyata charming gitu ya. Apakah semua orang yang seperti itu pasti tegas, pasti begini, kan belum tentu gitu misalnya. Atau ada orang ya, oh mukanya halus kayak misalnya kayak Sunda itu harusnya halus gini-gini. Kepribadian dan karakter muka itu it's two different things, itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau buat saya pertama, jangan pernah menghakimi orang lain dari penampilannya, dari gesture-nya, dan tatoan biasanya Iya, kriminal. Padahal sekarang banyak juga yang keren-keren tatoan gitu Iya, ya. iya, Nah iya. kayak gitu-gitu judgmental itu harus kita buang jauh-jauh, menjadi pembelajaran buat kita gitu. Sisi narsistik tadi tuh, kita tahu lah di era sosial media semua orang tuh pengen punya panggung. Iya. Yang kita tahu kan standar Iya, narsis tuh kayak setiap hari ngepost selfie. Mungkin itu udah masuk karakter narsistik atau gimana? Kalau saya nggak tahu dari sisi psikologi. Cuman kalau udah sampai tahapan menampilkan kegiatan seksualnya ke publik gitu atau ke orang lain, itu kan Ke WhatsApp group, Iya, itu ke WhatsApp udah group itu kan narsistik. sisi narsistik yang levelnya beda daripada cuman selfie. Nah itu apa sih yang mempengaruhi orang sampai kayak gitu? Butuh pengakuan dari society kah atau apa gitu biasanya? Jadi kepotong ya, tadi ada apa namanya, apa sih yang bisa menyebabkan seorang memiliki kepribadian A, B, C, D. Tadi kan baru internal. Nah kita belum ngomongin eksternal, karena ini juga mempengaruhi eksternal. Apa sih eksternalnya itu ada banyak. Jadi ketika kita lingkungan sekitar lah, kayak di rumah, di sekolah, kemudian kita main sama teman hangout segala macam, bagaimana orang-orang memperlakukan kita, itu akan sangat mempengaruhi juga kepribadian kita seperti apa. Jadi kalau misalnya bang di sekitar anggaplah memperlakukan kita kayak terus memuji-muji segala macam, mungkin itu akan bisa memupuk narsistik ya mbak ya. Oh jadi kalau dari kecil kayak ganteng terus puji ganteng bisa jadi sesuatu yang narsistik juga? Tidak selalu itu, tapi tidak langsung mengarah ke narsistik enggak, tapi akan ada kecenderungan perilaku seperti itu. Jadi dia selalu akan menampilkan dirinya baik segala macam, karena sudah terbiasa mendengar pujian itu, dia akan menampilkan dirinya yang charming, karismatik segala macam. Oke. Sebenarnya yang paling ekstrim ya, yang paling cepat untuk bisa menimbulkan generasi-generasi narsistik adalah quick gratification. Oke, apa tuh mbak? Quick gratification itu adalah generasi instan. Generasi mecin ya? Semuanya maunya cepet, ya kan? Kalau narsistik kan begitu, feeling of entitlement bahwa gue harusnya terkenal, gue harusnya dikenal sama orang, gue dia punya panggung gitu ya, drama gitu ya. Paling banyak kan king of drama banget kalau misalnya, atau queen of drama kalau misalnya narcissistic personality disorder. Jadi quick gratification itu adalah pemenuhan dan pemuasan kebutuhan secara cepat. Kenapa? Sosial media kayak gini. Pokoknya gue itu keren kalau yang like gue ada 100. Iya. Ya, itu kan adalah quick gratification. Jadi gratifikasi yang cepat. Padahal sebenarnya yang kita harus cari bukan gratifikasi, yang harus kita cari adalah achievement gitu. Apa sih yang membuat gue itu bahagia dalam jangka waktu yang panjang? Apa sih yang membuat gue itu bisa puas diri gitu? Masa gue puas lah, gue pasti udah keren banget, gila lo 100 yang like gue. Itu kan palsu gitu. Nah, kepalsuan ini membuat seorang narsistik itu selalu memiliki dunianya sendiri, bahwa dia itu dipuja, dia itu paling hebat, dia itu paling keren, padahal sih aslinya nggak segitu-gitu amat. Oke. Nah tadi kalau untuk sisi narsistik dari seksolog, kita bakal bahas abis ini ya. Kan kejadian mengvideokan atau mendokumentasikan kegiatan seksual bukan pertama kali ini terjadi, juga di Indonesia beberapa kali pernah terjadi, bahkan yang sangat besar. Ya itulah kasus anak band itu kan beberapa tahun yang lalu juga sempat heboh. Nah apa sih yang menstimulasi untuk orang mau mendokumentasikan, kalau kata lagunya Efek Rumah Kaca tuh apa? Era informatika, anak muda di era informatika. Nah apa sih sebenarnya yang
mau ditunjukkan orang mendokumentasikan kegiatan seksual itu Mbak? Karena saya sih nggak pernah kepikiran ya mau mendokumentasikan kegiatan seksual pribadi gitu. Apalagi menampilkan ke tempat umum. Ditahan dulu Mbak sambil kita cobain dulu makanan dari Hotel Destinasi juga. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.